Kekurangan yang pertama tadi adalah bahwasanya kita akan kesulitan untuk mendapatkan $10 pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang kelebihan dan kekurangan membeli viewer, membeli jam tayang. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Sebagai seorang YouTuber pemula, tentu jam tayang merupakan hal yang paling utama yang sangat dicari-cari oleh para YouTuber, terutama YouTuber pemula. Karena jam tayang ini merupakan syarat utama untuk monetisasi. Di samping 1000 subscriber juga harus 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan video short. Jadi kita bisa memilih antara 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan pada video short. Jadi kita bisa memilih antara video short dan juga video panjang. Kalau video panjang 4000 jam tayang, kalau video short 10 juta penayangan. Ini adalah syarat untuk monetisasi sebuah channel YouTube. Dan untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu butuh proses ya. Butuh proses, dan prosesnya itu tidak cepat, alias butuh proses yang cukup lama, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, tahunan, 1-2 tahun baru bisa monetisasi memenuhi 4000 jam tayang. Sehingga banyak para YouTuber pemula itu yang tidak betah, alias tidak telaten, ingin cepat-cepat mendapatkan jam tayang 4000 jam tayang, sehingga dia melakukan segala cara, mulai dari gotong royong, saling tonton, kemudian ditonton sendiri, kemudian melakukan trik oplos, tidak masalah, semuanya itu tidak masalah ya. Kemudian beli subscribe. Dan pada pembahasan kita kali ini, beli subscribe, apa sih kelebihan dan kekurangan dari beli subscribe itu? Pertama, untuk kelebihannya tentu sudah tidak asing lagi. Kelebihan dari membeli subscribe itu, jam tayang kita akan bertambah lebih cepat, bertambah drastis dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dekat. Dan di luar sana itu banyak sekali jasa-jasa penjual jam tayang, mulai dari harga yang murah, harga yang sedang, dan juga ada yang menyediakan harga yang mahal. Ini semua tergantung pada kualitas yang disuguhkan oleh mereka, jasa-jasa penjual jam tayang. Jika mereka menjual dengan harga murah, mereka biasanya melakukannya dengan cara yang cepat, dalam artian itu dengan cara yang sembrono, sepenting masuk, apakah nanti ke belakangnya itu hilang apa tidak itu tidak masalah, mereka tidak akan memikirkan hal itu. Mereka yang penting itu jam tayangnya masuk, apakah nanti kedepannya hilang atau terbaca spam oleh YouTube atau dihapus oleh YouTube, tidak masalah. Mereka sudah melakukan tugasnya karena kita membeli dengan harga yang murah. Ya, istilah orang jualan itu ada harga, ada kualitas. Semakin mahal harganya, biasanya kualitasnya pun akan semakin bagus. Ya, tidak mungkin harga murah kualitasnya bagus, itu tidak mungkin, kecuali dalam keadaan tertentu seperti keadaan promo, itu ada harga murah tapi kualitasnya bagus, atau dalam keadaan diskon besar-besaran, itu juga ada ya. Tapi kalau dalam keadaan normal ya tidak mungkin. Biasanya ya secara umum kalau harganya mahal itu kualitasnya bagus, kalau harganya murah kualitasnya ya begitulah. Kembali lagi kita pembahasan ya. Jadi intinya kelebihan kalau kita membeli subscribe itu jam tayang kita akan bertambah lebih cepat. Cuma itu saja kelebihannya ya. Jadi kalau sudah bertambah memenuhi target dari 4000 jam tayang, maka kita bisa mengajukan sebagai partner YouTube, mengajukan monetisasi, dan itu nanti ada prosesnya lagi. Apakah pengajuan kita akan diterima oleh YouTube apa tidak, itu tergantung dari YouTube. Kalau di dalam channel kita tidak ada video yang melanggar, tidak ada pelanggaran komunitas, biasanya nanti akan diterima pengajuan monetisasi kita. Tapi sebaliknya kalau di dalam channel kita ada sebuah pelanggaran, klaimnya kita atau yang lainnya, itu bisa menghambat monetisasi. Kemudian yang kedua adalah kekurangan ketika kita membeli jam tayang atau viewer.
Kekurangannya tentu lebih banyak daripada kelebihannya. Di antaranya yang pertama yaitu ketika kita membeli jam tayang, terus setelah kita mengajukan monetisasi dan monetisasi kita sudah diterima oleh YouTube, itu masih ada tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita harus memenuhi target $10 pertama. Jadi untuk mendapatkan PIN itu kita harus memenuhi $10 pertama, dan $10 pertama ini kurang lebih sekitar 120-an ya, 120-an. Ini yang pertama. Dan tentu ketika kita membeli jam tayang, masa kita harus membeli jam tayang terus untuk mendapatkan iklan, mendapatkan penghasilan ya. Penghasilan $10 pertama ini tentu berasal dari iklan, karena YouTube merupakan platform iklan. Jadi kita bisa memasang iklan di dalam YouTube, dan para kreator itu mendapat bayaran, mendapat gaji dari YouTube itu berdasarkan iklan, dari iklan yang masuk pada mereka. Tentu YouTube tidak hanya sekedar memberi peluang iklan atau memberi penghasilan berupa iklan saja, tapi bisa juga dari yang lainnya seperti super thank, kemudian kita bisa mempromosikan produk kita di dalam YouTube kita dan lain sebagainya ya. Atau bisa juga membuka jasa, contoh kalau kita channel kita tentang tentang elektronik, kita bisa membuka jasa promosi. Kemudian kalau channel kita tentang YouTube, kita bisa membuka jasa tentang YouTube. Jadi kita bisa mengajari orang-orang YouTube dan membayar kepada kita, itu juga bisa. Tapi pada dasarnya penghasilan yang didapatkan dari YouTube itu berasal dari iklan. Ini pembahasan kita melebar ya. Kita kembali lagi ke pokok pembahasan ya. Kekurangan yang pertama tadi adalah bahwasanya kita akan kesulitan untuk mendapatkan $10 pertama. Karena jam tayang yang kita dapatkan sebelumnya itu bukan dari alami, bukan dari normal, bukan dari penonton alami, tapi itu berasal dari beli. Dan ketika kita sudah monetisasi, masa kita harus beli lagi untuk mendapatkan $10 pertama, untuk mendapatkan iklan? Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin itu. Ini kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan $10 pertama, ada tahapan yang kedua yaitu $100 pertama, dan $100 pertama itu kurang lebih 1.300.000. Dan untuk mendapatkan ini butuh proses ya teman-teman, butuh proses, butuh kerja keras pula. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, yang mana dulu channel saya yang pertama yang sekarang sudah dimonetisasi itu juga berasal dari subscribe, kemudian beli subscribe, kemudian saya tonton sendiri jam tayang dan lain sebagainya. Maka untuk mendapatkan $10 pertama dan $100 pertama itu sangat kesulitan, karena ini tadi tidak alami. Penontonnya itu penonton semuanya abal-abal, rata-rata abal-abal, karena kita melakukan jalan-jalan pintas yang dilarang oleh YouTube. Beda kalau kita tahu caranya, seperti melakukan trik upload video seperti yang diajarkan oleh Brian tutorial, Insan tutorial, itu tidak masalah itu ya, tidak masalah. Di sini kita bahas kelebihan dan kekurangan membeli jam tayang. Ini kekurangannya kedua. Dan kekurangan yang ketiga, ketika kita membeli jam tayang itu tidak ada jaminan apakah jam tayang kita itu permanen atau akan hilang. Kita tidak ada jaminan ya, kecuali kalau jasa penjual jam tayang itu menjamin bahwa jam tayang yang kita berikan, yang mereka berikan itu merupakan jam tayang yang permanen, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan biasanya itu harganya mahal. Ya, perhatikan, mahal. Selanjutnya, kekurangan yang dimiliki ketika kita order kepada jasa penjual jam tayang, tentu yang order itu rata-rata adalah mereka YouTuber pemula, mereka channel yang masih kecil, yang masih mengejar jam tayang dan juga mengejar subscriber. Tentu ketika video kita diputar, ditonton oleh penjual, jasa penjual jam tayang tadi, maka video kita tidak direkomendasikan kepada channel-channel yang besar, bukan, tapi direkomendasikan kepada channel-channel yang kecil. Otomatis ketika channel yang kecil itu penontonnya pun kecil pula. Oleh sebab itu kemungkinan berkembang channel kita itu akan sulit. Jadi dari sini kita bisa memahami apa kelebihan dan kekurangan
dalam membeli jam tayang. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.